Salam kecerdasan, selamat berjumpa kembali dalam channel saya, si Hotang Marsoid. Ya, kali ini saya berbicara tentang ajudan. Oke, selamat menyaksikan. Enggak, ada. Nanti, Son, itu ambil nanti buku saya ya. Oke. Baik, tadi saya sudah mempertontonkan bagaimana seorang ya mempunyai ajudan ya. Turun dari mobil, ya suruh ajudannya atau supirnya yang sekaligus merangkap supir untuk mengambil barang-barang kita ya. Enak memang menjadi punya ajudan ya. Nah, pernahkah Anda melihat seorang petinggi daerah ya melakukan tugas ke daerah yang lebih kecil tingkatannya ya, misalnya dari provinsi turun ke kabupaten. Nah, apa yang menyolok saudara-saudara? Apa yang menyolok kita lihat? Ya, kalau yang saya lihat adalah pengawalannya yang super duper ya. Sirene merangau, wow wow wow, wow 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 wow, wow. Sirene. Dan itu menyepikan kendaraan lain, ya, mendahulukan kendaraan yang dikawal dan pengawal. Nah, bahkan bila bukan dalam rangka kunjungan formal, ya, atau katakanlah kunjungan informal aja, ya, tetap saja seorang pejabat itu mendapat perlakuan sama seperti melakukan kunjungan formal. Ya, katakanlah pejabat itu mungkin mau wisata, ya dia juga mendapat pengawalan yang super duper. Ya. Nah enak ya, enaklah jadi pejabat tinggi daerah atau pusat yang suka pengawalan. Nah sudah dikawal, kalau di jalan tidak ada istilah macet, ya, ya. Nah kenapa? Karena ya dia didampingi oleh pasukan pengawal, didampingi ajudan ini dan itu lagi untuk menyediakan segala kebutuhan yang perlu. Ya pokoknya benar-benar bikin nyesek rakyat jelata inilah melihat itu semua. Ya. Nah, mengapa saya menyoroti ajudan ini? Ya. Nah, baru-baru ini bahkan ketika saya mempublis YouTube ini, konten ini, persoalan jumlah ajudan seorang pejabat tinggi penegak hukum terkuak ke publik. Ya, terkuak ke publik. Nah, itu dia. Apa yang terkuak ya? Nah, ada kasus pidana yang membelit seorang petinggi penegak hukum. Ya, itu memperlihatkan bahwa seorang jenderal bintang 2 ternyata mempunyai 4 orang ajudan. Ya, tapi itu sudah ikut sopir ya. Nah, sementara sopir dan ajudan istri ada 2 orang. Beda ya. Beda ajudan dan sopir komandan dengan istri. Beda itu. Oke lah. Saya katakanlah itu 5 orang ajudan yang semuanya adalah anggota penegak hukum juga. Ya. Ya, itu dia. Memang menjadi enak sekali lah. Nah, yang nggak habis pikir bagi saya, ya, bila jumlah jenderal bintang 1 sampai bintang 4 ya, dijumlahkan atau lalu dikalikan kali 3 saja ajudan, ya timbul pertanyaan, berapakah ajudan dan sopir para jenderal tersebut? Nah, itu baru
jenderal, ya. Nah, bagaimana pula kalau ditambah dengan pejabat tinggi di daerah yang lebih kecil tingkatannya, misalnya kabupaten dan kota, ya. Pamen tinggi misalnya, ya. Itu lagi dijumlahkan, udah berapa jumlah ajudan, ya. Nah, bagaimana pula kalau ikut dihitung di instansi lainnya? Wah, instansi lain tentu sudah butuh kalkulator, ya, butuh kalkulator untuk menghitung jumlah ajudan ini. Ya, ngeri ya. Ya, itulah ajudan, ya. Nah, timbul juga pertanyaan, siapakah yang menggaji para ajudan dan sopir ini? Yang begitu banyak jumlahnya. Semua instansi yang ada di negara ini, ya, siapakah yang menggaji? Tidak ada masalah kalau semua ajudan dan para sopir itu digaji dari kantong pribadi yang dikawal. Tidak ada persoalan. Mau 10 pun asal dia menggaji sendiri, no problem. Tetapi mengingat para ajudan sopir, para pejabat adalah dari pegawai internal, maka yang membayar sudah pasti negara loh. Negara yang membayar mereka, para ajudan itu. Jadi mereka tidak pernah bekerja secara langsung untuk negara, tapi mereka itu bekerja secara langsung, mengabdi secara langsung kepada pribadi yang dikawal. Itu dia. Nah, seharusnya setiap pejabat cukup diberi satu ajudan. Dan sekaligus itulah menjadi sopirnya. Ya. Selama ini, ya, pemerintah kita memang terlalu memanjakan para pejabat. Itu dibikin aturan, ya. Sudah digaji para pejabat itu, ya. Para pejabat itu sudah digaji, diberikan rumah dinas, makan tidur bahkan berak kencing pun ditanggung negara, pengawalan diberi, tapi prestasi kerjanya dalam menjalankan tugas, ya, rata-rata biasa sajanya sebenarnya. Wah, minum kopi dulu. Biar enak dulu, biarpun tidak ada pengawal atau ajudan, ya. Nah, bagaimana pula kalau jumlah ajudan dan sopir para pejabat beserta istri, ya, atau istri yang pejabat suaminya juga mendapat mendapat ajudan, ya. Kalau itu dikalikan, dijumlahkan ajudannya, dikalikan lagi dengan gaji yang diterima para ajudan ini, wah, nggak speaker lah, ya. Yang menggaji ini semua adalah negara. Tetapi para ajudan dan sopir pejabat itu bekerja bukan untuk negara secara langsung, tetapi apa? Menjadi pengabdi pejabat dan keluarganya. Ya. Uang negara tak terhitung untuk kesenangan para pejabat tinggi dan baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya. Bagi saya, yang perlu mendapat pengawalan, ajudan, sopir, dan petugas kerumah tanggaan cukup lembaga kepresidenan. Sekian dan terima kasih. Salam kecerdasan.